Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang penugasan UTS dari manajemen risiko. Sebelumnya perkenalkan dulu Ibu. Nama saya Kundali Senturi dengan NIM 3 terakhir itu 017. Nah, di mana yang soal pertama itu sebutkan nama perusahaan dan jenis industrinya serta jelaskan kegiatan usaha utamanya. Nah, di sini perusahaan yang saya ambil itu merupakan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, Bank BCA. Nah, ini tuh bergerak di bidang perbankan komersial. Nah, kegiatan usaha utamanya ini merupakan suatu bank terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan perbankan yang komprehensif. Nah, kegiatan utama BCA mencakup kegiatan funding, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat, lending itu pemberian kredit, dan jasa layanan banking lainnya untuk segmen korporat, UMKM, dan retail konsumen. Nah, Bank BCA ini merupakan salah satu perbankan yang terbesar di Indonesia. Nah, soal yang kedua itu atau B, itu ada identifikasi risiko yang mungkin ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini aku melihat berdasarkan kerangka kerja manajemen risiko, BCA menghadapi risiko-risiko yang dapat diklarifikasi ke dalam 4 kategori dengan minimal 2 risiko untuk setiap kategori. Ini penjelasan dari soal. Nah, yang pertama itu risiko kepatuhan atau compliance risk. Nah, di sini aku ambil itu risiko ketidaksesuaian dengan regulasi perbankan, yang dimana risiko ini terjadi ketika BCA tidak mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BI atau Bank Indonesia. Nah, pelanggaran terhadap peraturan perbankan dapat mengakibatkan denda, sanksi administratif. Nah, yang kedua itu ada risiko pelanggaran peraturan anti pencucian uang atau IPU, yang dimana risiko ini terkait dengan kegagalan BCA dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terindikasi sebagai pencucian uang atau pendanaan terorisme. Yang dimana dengan volume transaksi harian yang sangat besar, BCA harus memastikan semua transaksi dimonitor itu ketat dan sesuai dengan aturan IPU. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada risiko pengendalian kontrol risk. Yang pertama itu ada risiko fraud internal dan kesalahan operasional. Nah, risiko ini mencakup kemungkinan terjadi kecurangan atau ketidakjujuran dari karyawan BCA. Nah, kesalahan dalam proses operasional ini atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dan yang risiko yang kedua itu risiko kegagalan sistem informasi dan teknologi. Nah, ini itu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya gangguan, kerusakan, atau kegagalan pada sistem teknologi informasi yang digunakan BCA untuk operasional sehari-hari. Nah, ini termasuk dalam risiko adalah kemungkinan data loss, sistem downtime, atau ketidakmampuan sistem melayani transaksi nasabah. Nah, yang ketiga itu ada risiko bahaya atau hazard risk. Yang pertama itu risiko bencana alam dan gangguan infrastruktur fisik. Nah, ini risiko ini bersumber dari peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi. Ini contohnya itu seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya yang dapat merusak infrastruktur fisik fisik Bank BCA ini. Nah, seperti kantor bank cabang, data center, ATM, dan lainnya, dan dapat mengganggu operasional bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu ada resiko serangan cyber dan ancaman keamanan digital. Nah, risiko ini mencakup kemungkinan terjadinya serangan cyber, hacking, malware, dan upaya akses tidak sah terhadap sistem data BCA. Nah, dengan meningkatnya ancaman cyber terhadap institusi keuangan, risiko ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Nah, risiko ini merupakan salah satu risiko yang paling penting di antisipasi karena ini merupakan risiko-risiko yang pada saat ini dimana semakin canggihnya uh, teknologi itu gampang sekali untuk diretes gitu. Jadi sebuah perusahaan itu untuk uh, memaksimalkan mungkin untuk di risiko serangan cyber ini. Oke, next yang selanjutnya itu ada keempat itu risiko peluang atau opportunity risk.
yang dimana resiko ketinggalan dalam inovasi teknologi vintage. Nah, resiko ini berkaitan dengan kemungkinan BCA ini gagal dalam mengadopsi teknologi terbaru atau inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan banking digital. Nah, jika BCA mampu bersaing dengan vintage dan banking digital lainnya, BCA dapat uh, kehilangan market atau nasabahnya jika tidak dapat bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya di inovasi-inovasi baru gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu resiko kehilangan peluang pertumbuhan pasar. Nah, ini juga resiko yang mencakup ketidakmampuan BCA dalam memanfaat peluang pertumbuhan di segmen pasar baru atau underserved market. Nah, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan banking yang besar. Namun, jika BCA tidak cepat bertindak, pesaing dapat memanfaatkan peluang tersebut terlebih dahulu. Jadi di sini itu semakin ketatnya persaingan antara perbankan-perbankan lainnya, yang dimana di sini tuh perlunya inovasi-inovasi yang modern atau yang memiliki surplus masing-masing, nilai surplus masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita ada ke tahap C. Ini itu untuk tiap resiko pada poin B di atas yang telah saya berikan sebelumnya, perkirakan tingkat, likelihood, dan impact-nya. Di sini lanjut untuk ke tahap C. Untuk tiap resiko pada poin B di atas, perkirakan tingkat, likelihood, dan impact-nya. Nah, di sini ada bermacam-macam skala likelihood-nya, kemungkinannya. Di sini ada unlikely atau yang kedua possible, yang ketiga ada likely, almost certain, yang dimana itu masing-masing mempunyai pengertian masing-masing. Nah, di skala impact atau dampaknya itu ada kecil, sedang, berat, dan katastrofal. Nah, untuk di sini itu yang pertama itu ada risiko ketidaksesuaian dengan regulasi perbankan, yang dimana likelihood-nya itu ada possible dan impact-nya itu severe. Yang kedua itu ada risiko pelanggaran peraturan anti pencurian uang atau EPO. Likelihood-nya itu ada likely dan impact-nya itu ada severe. Yang ketiga itu ada risiko fraud internal dan kesalahan operasional. Likelihood-nya itu possible dan impact-nya itu ada moderate. Yang keempat itu ada risiko kegagalan sistem informasi dan teknologi. Likelihood-nya itu possible dan impact-nya itu severe. Yang kelima itu ada risiko bencana alam dan gangguan infrastruktur fisik. Likelihood-nya itu unlikely dan impact-nya itu severe. Yang keenam itu ada risiko serangan cyber dan ancaman keamanan digital, yang dimana likelihood-nya itu likely dan impact-nya itu ada severe. Yang ketujuh itu ada risiko ketinggalan dalam inovasi teknologi vintage, yang likelihood-nya itu ada likely dan impact-nya moderate. Yang kedelapan ataupun yang terakhir itu ada risiko kehilangan peluang pertumbuhan pasar, yang dimana likelihood-nya itu ada possible dan impact-nya itu ada moderate. Nah, masing-masing itu tadi merupakan skala atau kemungkinan dan dampak dari risiko-risiko yang telah saya analisis, yang dimana itu ada beberapa ya tadi. Dan sekarang kita lanjutkan ke soal D, yang dimana itu menggambarkan risk matrix berdasarkan tingkat, like method, dan impact dari resiko di atas. Nah, di sini ada risk matrix daripada PT Bank BCA, yang dimana ini itu merupakan tabel ataupun matriks yang dimana menunjukkan seberapa besar dampaknya dan seberapa sering terjadi gitu loh. Nah, di sini itu ada, di sini bagian sini ada kosong, yang dimana di sini itu merupakan berdampak ya di risiko-risiko ini terhadap Bank BCA tersebut, yang dimana kita mulai nomor 1 ada ketidaksesuaian dengan regulasi perbankan, yang dimana ini dibuat di bagian pojok pojok
kanan atas, yang dimana itu mempunyai impact yang besar dan sering terjadi, yang dimana ini itu perlu pengawasan yang ketat. Yang kedua itu ada pelanggaran peraturan anti pencucian uang ataupun EPO, yang dimana itu merupakan juga impasnya besar dan kemungkinan terjadinya juga lumayan besar. Dan seperti kasus-kasus di Indonesia itu banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan seperti uh, pengauditan yang tidak bagus gitu terhadap suatu perbankan. Nah, yang selanjutnya di sini itu bagian pojok kanan atas itu ada nomor 6. Yang dimana ini merupakan paling penting menurut saya di suatu perbankan ataupun setiap apapun perusahaan apapun, yang dimana itu ada resiko serangan cyber dan ancaman keamanan digital, yang dimana ini tuh sangat berdampak pada suatu perusahaan. Jadi impactnya tuh besar dan levelnya itu juga besar. Ini juga bakalan di zaman sekarang ini kemungkinan terjadinya juga cukup besar. Nah, selanjutnya itu ada di sini nomor 4 itu cuaca ekstrim dan gabungan pasokan bahan baku, yang dimana ya dengan ini resikonya besar, tapi mungkin kemungkinannya terjadinya nggak sesering itu. Tapi ini juga perlu pengantisipasian yang cukup, yang dimana jika suatu barang itu tidak sampai maka ini merupakan resiko yang besar. Nah, yang selanjutnya itu ada nomor 5 di sini itu bencana alam dan gangguan infrastruktur fisik. Yang dimana kan bencana alam itu kita tidak ketahui kapan terjadi, makanya ini kemungkinan terjadinya nggak sesering mungkin, tapi sekali terjadi impactnya itu sangat besar dampaknya. Dan selanjutnya di sini ada nomor 8 itu kehilangan peluang pertumbuhan pasar. Nah, peluang pertumbuhan pasar ini mungkin uh, resikonya tidak sebegitu besar ya, tapi bisa sering terjadi gitu loh, seperti kehilangan ini mungkin impactnya besar juga, tapi semua sih impactnya besar. Jadi kehilangan peluang pertumbuhan pasar ini jadi perlu juga antisipasi yang bagus. Nah, di sini ada juga nomor 3 fraud internal dan kesalahan operasional. Nah, ini fraud internal ini sering juga terjadi, dan ini juga merupakan salah satu impactnya lumayan besar juga. Dan selanjutnya itu ada nomor 7 itu merupakan ketinggalan dalam inovasi teknologi, yang dimana itu sering terjadi seiring berkembangnya zaman itu kan terus menerus dan ini sering terjadi, tapi impactnya juga besar. Oke, selanjutnya itu ada selanjutnya ke berdasarkan analisis Lake Method, impacts dan risk matrix di atas, susunlah urutan risiko-risiko tersebut berdasarkan prioritasnya, yang dimana sesuai dengan apa yang telah saya buatkan. Itu yang pertama itu ada risiko serangan cyber dan ancaman keamanan digital. Yang kedua itu ada risiko pelanggaran peraturan anti pencucian uang atau IPO. Yang ketiga itu risiko ketidaksesuaian dan regulasi perbankan. Yang keempat itu risiko kegagalan sistem informasi dan teknologi. Yang kelima itu risiko bencana alam dan gangguan infrastruktur fisik. Yang keenam itu risiko kehilangan peluang pertumbuhan pasar. Yang ketujuh itu risiko fraud internal dan kesalahan operasional. Yang ke-8 itu risiko ketinggalan dan inovasi teknologi vintage. Nah, risiko yang perlu diprioritaskan dalam serangan adalah itu yang saya bilang tadi, serangan cyber dan ancaman keamanan digital. Nah, risiko ini sebagai fokus utama karena memiliki tingkat ancaman yang tinggi dalam risiko matriks dengan skor yang sangat tinggi, yang dimana dampaknya sangat besar terhadap operasional dan kepercayaan nasabah, sebab gangguan sistem dapat menghentikan transaksi jutaan penggunaan dalam waktu singkat, yang dimana kan di dalam suatu perbankan itu menyimpan data-data nasabah. Nah, jika itu dapat diretes maka data-data nasabah itu akan terbagi. Nah, kemungkinan besar nasabah tersebut bakalan nggak percaya lagi sebab telah terbaginya data-data mereka. Nah, studi kasusnya itu ada
ancaman cyber terhadap Bank Indonesia itu ancaman cyber pada sektor keuangan Indonesia terus meningkat, meliputi serangan ransomware, DDoS, phishing, dan malware. Sebanyak 88% kebocoran data disebabkan oleh kesalahan manusia. Kasus seperti ATM skimming, pencurian OTP, dan kebocoran dan vintage menunjukkan pentingnya penggunaan sistem keamanan. Nah, yang kedua itu ada respon BCA terhadap risiko BCA cyber. Nah, BCA menerapkan 3 pilar utama, yaitu people, proses, dan teknologi. Yang dimana dari sisi people, BCA memiliki tim keamanan cyber 24 jam dan rutin mengedukasi nasabah melalui kampanye seperti tolak dengan akun dan don't know, kasih no. Nah, pada proses, BCA mengikuti standar keamanan nasional dan internasional seperti OJK, BI, ISO, dan lainnya, serta bekerja sama dengan regulator yang dalam berbagai informasi ancaman. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh konkret inovasi keamanan BCA. Nah, BCA menambahkan fitur Kris, GPM, dan My BCA untuk mencegah penipuan dan pembaruan Halo BCA dan fitur report status agar nasabah dapat melaporkan keluhan dan mengakses layanan chat banking secara cepat dan gratis. Nah, yang keempat itu adalah mengapa BCA perlu terapkan memprioritaskan risiko cyber. Nah, meskipun sudah tangguh, BCA tetap perlu memprioritaskan keamanan cyber karena volume transaksi yang besar, yang dimana perkembangan teknik serangan yang semakin canggih, uh, serta kepentingan menjaga kepercayaan nasabah. Regulasi OJK dan BI yang semakin ketat dan ketergantungan tinggi terhadap sistem digital juga menuntut peningkatan keamanan keberlanjutan. Nah, di sini tuh BCA ini perlu meningkatkan keamanan cyber. Nah, lanjut yang kelima itu ada alasan mengapa BCA harus fokus pada risiko cyber. Nah, serangan cyber global menimbulkan kerugian besar dengan rata-rata biaya jutaan dolar dalam waktu pemulihan panjang. Nah, jika terjadi BCA, dampaknya bisa mencapai ratusan miliar rupiah serta menurunnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, BCA perlu terus memperkuat sistem untuk keamanan cyber itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas daftar risiko yang telah saya buat di atas. Pilihlah satu risiko bahaya ajar, lalu analisis dan buat risk botinya. Oke, di sini aku sudah membuat risk botinya. Itu ada di sini ada gambar yang dimana penjelasannya itu ada ini, yang dimana yang pertama itu description risiko, yang dimana gangguan sistem akibat serangan cyber seperti phishing, malware, ransom, dan atau DDoS attack yang menyebabkan sistem perbankan BCA terganggu, data bocor, atau transaksi nasabah terhenti. Nah, yang kedua itu source, sumber risiko, yang dimana dari strategi ketergantungan tinggi pada teknologi digital dan sistem online banking. Yang kedua vertikal, kurangnya koordinasi atau pelatihan keamanan kepada pegawai dan nasabah. Yang ketiga itu ada operasional, kelemahan sistem IT, human error, atau keterlambatan deteksi serangan. Yang terakhir itu compliance. Nah, ketidaksesuaian dengan standar keamanan atau regulasi OJK ataupun BI. Prevention controls atau pencegahannya itu di sini perlunya edukasi rutin kepada karyawan dan nasabah, pembaruan sistem keamanan dan enkripsi data, audit keamanan dan uji penetrasi berskala, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya itu ada kategori ataupun yang terdampak. Yang di sini ada beberapa, yang dimana itu ada people, karyawan dan nasabah terdampak oleh kehilangan data atau akses. Yang dimana itu karyawan dan nasabah itu akan merasakan jika terjadi data-data tersebut diretes gitu. Yang kedua itu premises, di mana sistem server dan jaringan internal terganggu. Yang ketiga itu proses transaksi digital berhenti sementara. Produk layanan perbankan MyBCA, Halo BCA, ATM tidak bisa lagi digunakan sebab telah diretes gitu. Dan dimana di sini ada selanjutnya impacts ataupun dampak dari risiko tersebut. Yang dimana di sini ada finansial, kerugian besar akibat downtime atau pencurian dana yang telah
dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan menggunakan serangan-serangan cyber terhadap digitalnya. Yang kedua itu ada infrastruktur, gangguan pada server, dan sistem operasional. Reputasional ini merupakan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap keamanan BCA. Dengan terjadinya hal-hal tersebut, maka kepercayaan nasabah-nasabah tersebut akan berkurang terhadap BCA. Dan yang terakhir itu ada marketplace, penurunan daya saing dibandingkan bank atau fintech lainnya. Yang dimana dengan terjadinya hal tersebut, maka daya saing dari bank BCA ini akan menurun dan otomatis para nasabah tersebut akan memilih bank lain yang lebih aman. Nah, di sini ada recovery ataupun respon control ataupun penanganan. Yang dimana itu ada pertama itu penggunaan sistem keamanan berbasis AI untuk deteksi cepat. Dan yang selanjutnya itu tim tanggap insiden 24 jam dan proses pemulihan sistem, komunikasi krisis, dan transparansi kepada nasabah, meningkatnya investasi IT dan kerjasama dengan regulator. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, Ibu. Apabila ada salah kata ataupun kurang dari hasil jawaban saya sebelumnya mohon maaf. Terima kasih, Bu.